video kita kali ini kita akan membahas tentang NAT ya, Network Addressing Translation ya. Jadi pembahasan kita pagi hari ini pertama kita akan membahas kenapa NAT itu diperlukan, kemudian bagaimana cara konfigurasinya ya, atau implementasinya, dan kemudian isu-isu apa saja yang terjadi pada konfigurasi NAT ya, yang itu bisa menyebabkan kesalahan konfigurasi dan menjadikan teknologi NAT itu atau fitur NAT itu tidak berfungsi dengan baik. Oke, jadi NAT, Network Address Translation, itu muncul isunya disebabkan adanya keterbatasan IP versi 4 yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu IP privat dan IP publik. IP publik ini adalah dikenal juga sebagai IP internet, yang ini dimiliki oleh ISP dan dikelola oleh sebuah organisasi internasional, di mana ISP kemudian menyewakan IP publik itu ke pelanggan-pelanggan pengguna jasa internet ke mereka ya. Jadi ISP ini menyewakan sebuah IP publik. Nah, di sisi yang lain ada IP privat. IP privat ini adalah IP yang digunakan oleh sebuah organisasi, lembaga, institusi yang diassign ke PC-PC yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan ini dikelola oleh network administrator, dan secara private, secara personal, secara institusional dia dikelola sendiri ya. Dan IP private ini tidak terhubung langsung ke jaringan internet. Jadi IP ini biasanya digunakan untuk LAN, Local Area Network. Nah, seandainya IP versi 4 ini jumlahnya banyak, yang saat ini kita ketahui ada 32 bit IP versi 4, itu berarti 2/32 bit itu ada sekitar 4 miliar. Itu seandainya digunakan semua oleh pengguna jaringan internet, maka IP itu tidak mencukupi. Yang jumlah totalnya manusia sekarang di muka bumi ini 7 miliar lebih ya. Kalau kita hitung, katakanlah 80% adalah usia produktif ya, mulai dari remaja ya sampai kemudian dewasa. Itu 80% dari 7 miliar, sekitar mungkin 5 miliaran. Nah, seandainya satu orang saja memiliki 2 IP saja untuk diassign ke perangkat yang mereka gunakan, tidak akan mencukupi. Ya, tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, di jaringan IP versi 4 ini dibuat strategi, yaitu dengan adanya IP publik dan IP privat, di mana IP publik adalah IP yang terhubung ke internet ya, yang digunakan oleh server-server atau penyedia layanan di internet, dan IP privat adalah IP yang digunakan oleh PC-PC yang ada dalam jaringan LAN. Sehingga kalau kita lihat IP yang kita miliki di PC kita atau di handphone kita ketika terhubung ke internet, itu adalah IP LAN, IP privat.
Kemudian IP privat itu kita gunakan untuk terhubung ke internet, yaitu sehingga PC kita, laptop kita, handphone kita itu bisa terhubung ke internet. Itu karena diroutingkan oleh router menggunakan IP publik. Ya, jadi IP privat kita ini diroutingkan oleh router sehingga terhubung ke jaringan internetnya menggunakan IP publik yang dimiliki oleh router. Jadi, kalau kita bayangkan dalam sebuah institusi, lembaga, organisasi pemerintah, misalkan, ataupun kampus, apapun itu institusinya, yang memiliki jaringan LAN, di mana terhubung beberapa puluhan PC yang ada di dalamnya, yang memiliki IP privat atau IP LAN, dan mereka bisa browsing ke internet, itu diwakili oleh satu IP publik yang ada di router pada jaringan lembaga atau institusi tersebut, dan router ini menghubungkan jaringan private atau LAN di satu sisi interface-nya, dan interface yang sisi satu lagi menghubungkan router tersebut ke jaringan internet. Sehingga router ini memiliki dua interface. Satu interface IP publik, satu interface yaitu interface IP privat. Nah, dengan metode seperti ini, maka saya katakan masih bisa bernafas penggunaan IP versi 4 itu karena menggunakan IP privat yang bisa digunakan di tempat yang lain, menggunakan IP privat yang sama yang digunakan di tempat yang lain. Asal ketika mereka terhubung ke internet menggunakan IP publik yang berbeda. IP publik berbeda antara satu institusi dengan institusi yang lain. Namun IP privat kemungkinan sama. Ya, IP privat misalkan di kampus Politeknik itu sama dengan IP privat di kampus Unri misalkan, ya, yaitu misalkan 192.168.10x gitu ya. Nah, itu hanya berlaku di lokal saja. Ya. Ketika keluar, dia akan menggunakan IP publik, sehingga ketika dia browsing ke Google, ke situs-situs yang lain yang dikenal oleh situs Google atau situs-situs yang lain bahwa ada request dari jaringan kampus kita, itu diidentifikasi dengan IP publiknya si router yang terhubung ke jaringan kampus kita. Ya, gitu. Jadi analoginya NAT itu seperti restoran ya, restoran di mana orang yang memesan makanan itu melalui pramusaji, yaitu mereka akan mencatat setiap pesanan dari setiap pelanggan di meja 1, meja 2, meja 3 yang lain. Ya. Kemudian pesanan itu dia antar ke ruang kokinya untuk kemudian di-requestkan makanan sesuai dengan pesanannya. Begitu juga bagi PC LAN yang ada di sebuah institusi atau organisasi itu, dia ingin request halaman situs tertentu ke internet, ya, dia dipesankan oleh router atau gateway melalui mekanisme NAT, akan dicatat bahwa IP LAN sekian request ke Google, IP LAN sekian request ke YouTube, IP LAN sekian request ke Facebook, diwakili oleh satu IP publik, untuk kemudian IP publik ini menelusuri internet atau ya berselancar ke internet untuk meminta request ke Google, ke YouTube, ke Facebook. Nah, sehingga YouTube, Google, dan Facebook itu tahunya yang request adalah IP publiknya router jaringan kita. Satu saja yang request, tapi requestnya ke 3 situs sekaligus. Begitu didapatkan halaman yang dia request, kemudian dia mendistribusikannya kembali ke yang request tadi, yaitu PC LAN yang ada di dalam jaringan IP privat.
Nah, begitulah cara kerja NAT. Jadi, siapa tadi yang request Google diteruskan ke IP yang request Google tadi. Siapa yang request ke YouTube, halaman YouTube diteruskan ke IP yang request YouTube tadi dan Facebook dan seterusnya. Nah, bisa dianalogikan seperti itu. Jadi, router yang difungsikan sebagai NAT gateway, ya, gateway, dia menerjemahkan Network Address Translation. Jadi dia menerjemahkan dari jaringan IP privat ke jaringan IP publik. Dia menerjemahkan, dia melayani request dari jaringan IP privat ke jaringan IP publik. Nah, kalau kita lihat di sini IP privat yaitu, silahkan dilihat kembali teori sebelumnya tentang IP privat dan IP publik. Nah, di sini IP privatnya yaitu 10.0.0.0/8 atau kelas A, 12.16.00 untuk kelas B, dan untuk skop yang lebih kecil lagi 192.168.00/16 untuk kelas C. Nah, dalam mekanisme yang tadi saya jelaskan bahwa ini IP privat untuk request ke web server di IP publik, itu ada istilah atau terminologi NAT, ya, yaitu inside address, inside local address, inside global address, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, mari kita pahami sama-sama. Di sini PC1 sebagai IP privat memiliki IP 192.168.10.10, di mana dia akan melakukan browsing ke web server dengan IP 209.165.201.1. Maka di sisi router juga akan memiliki dua IP, yaitu satu IP privat yang terhubung ke PC1, dan ini IP ini digunakan sebagai gateway PC1 untuk tersambung ke internet, dan satu lagi IP publik di mana router ini terhubung ke ISP. Di sini dicontohkan IP publiknya adalah 209.165.200.226. Di sini IP privatnya tidak diketahui, ya. Nah, di sini PC1 ketika request ke web server, ya, di mana inside global address-nya adalah IP publik tujuan. IP publik tujuan. Dan inside local address-nya adalah IP-nya dia, IP privat dia. IP privat PC1. Oke. Kemudian ini router ini mencatatnya seperti ini di NAT tabelnya, tabel NAT-nya. Bahwa ada request dari 10.10, 192.10.10 ke 209.165.200.226. Nah. Oh maaf, 226 ini adalah bukan tujuannya, tapi dia adalah ke IP publiknya si router. Nah, tujuannya adalah outside local address. Outside local address. Jadi kalau kita lihat di isi dari paket header adalah IP sumber, ini IP tujuan. IP sumbernya adalah IP privat, IP tujuannya adalah IP publik. Yaitu paket ini ditujukan ke situs atau IP publik 209.165.201.1. Nah, di sisi NAT2 tabelnya ini, outside global address-nya adalah IP web server. Oke. Jadi ini adalah inside global address, berarti adalah IP publik yang ada di router yang mewakili request ke IP tujuan. Ya. Inside local address, outside local address, inside global address, outside global address. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa web server itu akan mendeteksi bahwa yang request tadi adalah IP 209.165.200.226, bukan 10.10. Sehingga nanti web server akan membalas request itu dan ditujukan ke IP 209.165.200.226.
Namun ketika router 2 menerima paket balasan dari web server, dia tahu bahwa itu adalah paket NAT, maka selanjutnya router 2 akan meneruskan ke insert local address 192.168.10.10, dan begitulah cara kerja NAT-nya. Ya, jadi web server tahunya IP-nya router 2, ya, terus router 2 menerjemahkan ke dalam. Nah, ini cara kerja NAT, ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, sampai saat ini kita telah memahami bahwa NAT, Network Address Translation, adalah menerjemahkan dari IP privat ke IP publik, menerjemahkan request, atau sebagai penghubung dari jaringan IP privat ke jaringan IP publik, di mana setiap request yang dimulai dari jaringan IP privat ke situs internet atau jaringan IP publik itu diwakili oleh IP NAT, yaitu IP yang disematkan ke router gateway. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memahami tipe-tipe NAT. Ada 3 tipe NAT. Yang pertama adalah static NAT, yaitu menerjemahkan satu IP local address, satu IP privat ke satu IP publik. Jadi one to one, sehingga request yang di-generate oleh IP privat 192.168.10.10 ini akan diteruskan oleh satu IP publik 209.165.200.226. Dan ini engagement-nya atau ikatannya atau ikatan translasinya ini statik atau tetap. Nah, dengan demikian, maka kalau kita memiliki 3 IP publik, itu artinya hanya ada 3 IP privat yang bisa diwakili untuk bisa terhubung ke internet. Ya, yang diwakili koneksinya untuk bisa terhubung ke internet. Nah, ini statik. Nah, statik ini implementasinya digunakan untuk server, ya, server. Jadi server kita kasih IP privat, dia ada di dalam jaringan privat, namun dia juga terhubung ke jaringan IP publik, di mana kalau IP server ini berinteraksi atau memberikan layanan ke jaringan internet, diwakili oleh satu IP publik yang tetap. Ingat, kata kuncinya adalah engagement-nya tetap, ikatannya tetap. Ya, one to one. Nah, selanjutnya tipe berikutnya adalah dynamic NAT. Dynamic NAT ini sama seperti static NAT, namun ikatannya tidak tetap. Ya, jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita memiliki IP publik sebanyak 5. Maka engagement-nya itu tidak selalu one to one yang sifatnya statik, yaitu misalkan di sini di highlight warna orange, warna pink ini, ya, merah muda ini. Engagement-nya tidak selalu 192.168.10.12 dengan 209.165.200.226, tidak selalu seperti itu. Tapi memang one to one iya. Nah, one to one iya, cuman ikatannya bisa berubah-ubah. Jadi terkadang pakai 226, terkadang engagement-nya 10.12 ini dengan 200.227, terkadang 228 dan seterusnya. Nah, namun sama prinsipnya, kalau kita memiliki hanya 5 IP publik, maka NAT kita atau router NAT kita ini hanya mampu melayani 5 IP privat untuk terkoneksi ke internet, untuk terhubung ke internet. Jadi one to one ya, tapi dinamis, engagement-nya dinamis. Terkadang 10.12 ini dengan 227, nanti kalau ada IP privat yang lain di sini terkadang dengan 229. Kalau sudah service NAT-nya selesai, request layanannya selesai, maka bisa free lagi dan akan digunakan lagi di lain waktu yang lain, ya. Di lain waktu itu bisa menggunakan IP
yang lain, ya. IP publik yang lain. Jadi engagement antara IP privat dengan IP publik itu bisa berubah-ubah. Nah, terakhir tentang PAT, tipe NAT yang ketiga, yaitu Port Address Translation. Nah, ini yang sering digunakan oleh kebanyakan jaringan LAN, ya, yang terhubung ke internet. Jadi, dia prinsipnya one to many. Jadi satu IP publik itu bisa menerjemahkan request banyak IP privat. Mekanismenya tidak pakai IP to IP, tapi menggunakan port. Port sumber kemudian diwakili oleh port IP publik, port NAT di IP publiknya. Jadi dengan metode ini, maka satu IP publik itu bisa mewakili banyak IP privat, di mana request setiap IP privat itu akan di-assign ke sebuah port di IP publiknya. Misalkan 192.168.10.12 request ke Google, itu akan diwakili oleh 209.165.200.226 di port misalkan 1024 gitu ya. 1024. Nanti ada request lagi dari 10.11 diwakili IP yang sama tapi portnya 1025. Ada yang request lagi di IP yang lain, ya, ke situs yang lain akan diwakili dengan IP publik yang sama tapi portnya 1026 misalkan begitu, dan seterusnya. Jadi setiap request tidak diwakili dengan satu IP tapi diwakili dengan satu port. Sehingga dengan demikian satu IP publik mampu memetakan banyak request dari banyak IP melalui port number yang dia kelola. Ya, sehingga port address translation. Kalau dianalogikan dengan konsep tadi pelayanan di restoran makanan gitu misalkan ya, kalau static NAT ini berarti satu konsumen dengan satu konsumen dengan satu pramusaji yang tetap. Sedangkan dynamic NAT ini satu konsumen diwakili oleh satu pramusaji yang bisa berganti-gantian. Ya. Nah, sedangkan port address ini banyak konsumen bisa diwakili dengan satu pramusaji dengan kapasitasnya ya. Misalkan satu pramusaji hanya mampu 10 gitu ya, untuk melayani permintaan request makanan ya. Nah, dalam konteks ini ya tidak 10 IP privat tapi bisa lebih dari itu. Selanjutnya keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulan dulu. Ya. Dengan adanya NAT, maka penggunaan IP yang legal publik yang terkenal di internet itu bisa digunakan berulang-ulang oleh banyak IP privat. Contoh pakai PAT tadi, Port Address Translation. Terus secara fleksibel bisa menghubungkan jaringan LAN ke internet. Ya. Karena menggunakan NAT itu hanya cukup memiliki satu IP publik dan dia mampu mewakili banyak jenis IP private. Ya. Apapun, sekompleks apapun di dalam jaringan IP privatnya, entah ada 10 network, 100 network, nggak masalah. Dan diwakili oleh satu IP publik untuk koneksi ke internet. Jadi ini solusi yang murah ya. Bayangkan hanya menyewa satu IP publik, kita bisa menghubungkan banyak PC atau IP address LAN ya, untuk bisa terhubung ke internet. Ya.
dengan adanya NAT juga kita bisa mengatur pengalamatan di jaringan LAN ya, secara konsisten, ya tidak harus berubah-ubah. Berganti IP publik pun, berganti ISP sehingga kita berganti IP publik, itu tidak mempengaruhi skema pengalamatan di dalam jaringan LAN. Karena dia hanya diwakili oleh satu IP publik. Ketika IP perwakilannya berubah, nggak masalah. Dikonfigurasi di router NAT saja, tinggal di IP address, IP lokal, IP lokal, nih outside local address-nya, inside global address-nya tinggal diganti saja. Dan si jaringan LAN itu tidak tahu menau tentang inside global address-nya mau berapa, terserah ya. Yang penting ketika dia request ke internet, nah router kemudian menerjemahkan dengan IP inside global address-nya. Jadi ini fleksibel ya. Dan tidak mempengaruhi struktur pengalamatan di jaringan LAN. Mau ganti ISP nggak masalah ya. Dan ini adalah tentang keamanan. Jadi ketika ada yang mewakili koneksi kita ke internet, IP kita tidak terlihat oleh jaringan internet, jaringan publik. Yang terlihat adalah IP publiknya router. Sehingga kalau ada ya mau menyerang komputer kita, ya, mau menyerang PC kita yang ada di lab, yang ada di kantor, ya, dari jaringan luar, itu sangat tidak mungkin dilakukan karena dia tidak mengetahui IP private di dalam. Dia yang ada di internet, penyerang yang ada di internet, tahunya adalah sasarannya adalah IP publik atau gerbangnya itu satu. Untuk bisa masuk ke dalam gerbangnya satu, IP publik. Ini maksudnya menyerang secara directly ya, langsung gitu ya. Tapi kalau kita memahami konsep keamanan, model penyerangan itu bisa disusupkan kan, bisa disisipkan melalui traffic legal, ya traffic legal seperti web, email. Jadi virusnya itu dimasukkan ke email terus masuk ke komputer kita karena legal masuk ke jaringan privat melalui NAT itu legal masuk ke komputer kita. Ketika komputer kita aktifkan email terus membuka isi email ya terseranglah sudah. Tapi menyerang langsung dari IP to IP itu tidak mungkin dengan adanya NAT. Ya. Contoh misalkan pakai ping of death. Jadi ketika di ping itu bisa merusak target dengan hanya melalui ping, aplikasi ping. Nah ini ping IP to IP. Kalau ping kan IP to IP itu impossible dilakukan karena dia menggunakan NAT. Pasti yang kena adalah IP-nya publik dari router perusahaan itu ya. Oke. Disadvantage atau kekurangannya adalah performansi degradasi ya. Maklum ya. Ketika yang request banyak, Anda imajinasikan, Anda bayangkan, ketika yang memesan makanan itu banyak, maka pramusaji overload bisa jadi mismatch, bisa jadi yang di request itu tidak dilayani dengan baik, yang di request itu tidak tersampaikan dengan baik, mismatch ya. Dan itu menjadikan loadnya tinggi dan router ini terbebani ya. Oleh karena itu ada beberapa strategi untuk meringankan load dari router sebagai gateway dan terlebih lagi router sebagai NAT ya. Terus ada beberapa layanan internet yang sifatnya end-to-end, komunikasi end-to-end seperti VoIP gitu ya biasanya. Itu biasanya tidak mulus ketika melewati NAT. Ya, harus ada konfigurasi tertentu di server VoIP-nya agar bisa lolos dari NAT. Karena itu tadi ada penterjemah ya, tidak IP to IP langsung, tapi ada penterjemah IP atau IP yang mewakili ya, dari IP privat diwakili oleh IP publik ya. Dan pastinya ketika kita ingin mentrace dari komputer, misalkan teman saya yang ada di kampus A
dia di jaringan LAN, ngeping ke komputer saya yang ada di jaringan di sini ya, itu impossible dilakukan karena dia tidak bisa men-trace ke IP privat network destination-nya. Pasti akan diwakili oleh IP publik. Mentok-mentoknya dia tahu jalur atau ya peta jalur dari komputer dia ke IP publik router saya. IP publik router di mana komputer saya terhubung ke situ. Dia tidak bisa menjangkau IP privat komputer saya. Demikian juga sebaliknya ketika saya ingin men-trace jalur untuk sampai ke komputer teman saya, itu ya harus paling mentok sampai ke IP publiknya router dia. Nah, konsep tunneling melakukan end-to-end communication sehingga dengan adanya NAT ini bukan tidak bisa, tapi bisa ya dengan beberapa konfigurasi dan fitur yang menjadikan NAT itu menjadi agak open gitu ya. Jadi dia bisa dikonfigurasi sebagai static NAT dulu baru kemudian bisa terhubung membuat jalur tunneling. Tunneling ini jalur khusus di antara jalur umum. Nah, singkatnya begitu, jalur khusus di antara jalur umum. Baik, itu beberapa keunggulan dan kelemahan NAT. Terima kasih sudah melihat video ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.